Wan, kita lanjutkan G. Ini intermezzo namanya. Sponsor. Maklianya bembian. Hah? Nancak kemi. Siapa sih ngocak nancak kemi aja? Ntar ke pengajian apa yang pesan, Bu? Lah Nabi Muhammad itu secara jasad gak sama dengan orang lain. Jasadnya Nabi Muhammad itu bercahaya. Makanya dalam kitab-kitab sejarah disebutkan Nabi Muhammad itu tidak ada bayangannya. Nabi Muhammad itu berkeringat tapi keringatnya harum. Sampai kalau nasyid ini menyanyikan wa kafful mustafa kal wardi nadi. Nah, korla apal make allonat to kamu. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Nabi Muhammad itu keringatnya harum. Makanya kalau keringat Nabi Muhammad pindah kepada tangan sahabat nikah norok om. Rok om cekak pelona ganjing Nabi, percis pelona laki na kaki rogo. Cekak. Keng bau na lain. Mun cekak kepe-kepeng kalam piro yo. Cuma kayak iyo bom tak. Wah, tetitor-totor. Badannya Nabi Muhammad bercahaya. Wala dhillullahu bal kana nura. Wala dhillullahu, dan tidak ada bayangan bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tubuh Nabi Muhammad itu mengeluarkan cahaya. Ini lampu mun mate center bedejeng-bejengen nah. Keng mun lampu ni ka odi center ada jeng bejeng nah. Kenapa? Terak lampu ni ka anaben ka terang center. Makanya kalau lagi bercahaya gak mungkin ada bayangannya. Mun mate center bedejeng-bejeng nah nikah. Begitulah Nabi Muhammad. Sampai kata ulama, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasul. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi atfataya jiratan ya uhailal judi wal karami mun badaromai tempati ajunan pastera kapi tak petengan. Nabi Muhammad ketika masuk ke tempat yang tempat itu gelap, maka tempat itu tidak butuh lampu. Siti Aisyah pernah menjahit baju di malam hari, jarum magekan sehari dengan beteng tidak ditemukan karena saking kecilnya jarum. Nabi Muhammad masuk jarum ni kepadeng saking dari terang badanna Gusti Kanjengna. Makanya rumah kita bacakan solawat biar rumah kita juga bercahaya. Mun andi Roma maca aki solawat makle Roma na sampian pada tera. Mun Roma na sampian lae maca aki solawat pah Roma na sampian pakun peteng tengku kilometer. Ada to kena. Caepon tera, setera nikah je sata Gusti Kanjengna, je sata Kanjeng Nabi nikah tera. Lemangken je sata Kanjeng Nabi kan ampun pindah alam gi, ampun pindah tempat. Orang yang baca solawat kepada Nabi Muhammad itu bukan rumah kita tidak usah pakai lampu, tapi hati orang yang ahli baca solawat akan diterangi oleh Allah. Makanya anta syamsun anta qamarun anta nurun fauqa nuri. Lalu di belakang anta misbahus sudur. Engkaulah cahaya hati. Hati yang sering gelisah
ateh se ampo pegel, ateh se ampo cermet. Coba bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kata ulama, idza kunta fi amrin wa dhikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli 'alal mukhtari min ali hashimi katsiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Kalau kita sering sedih hati, hati ini sering merana, coba perbanyaklah baca sholawat kepada baginda Rasul. Ate sesempit akan diperluas, ate sepeteng epatera kalaban ahli mau sholawat dek Gusti Kanjengna. Banyak masalah dalam rumah tangga, sholawat. Suami lagi marah-marah, kakek kurang ajar mas saat cerita jawab Allahumma sholli ala sayyidina. Insya Allah pentong bisa laki sampai. Ya kalau baca sholawat jangan lagi marah pai beli sholawat. Tapi mari abajeng maca aki sholawat. Ya Allah, laki gula palemes aki atena pagre aki. Mari kita ngaki gelubuk. Wah bahaya kakinya. Gak bahaya tan tok biko marin kakinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun selake maca aki sholawat pakun ahli kikir, pantedung maca aki yasin. Le mun nikah tak bahaya nikah. Maca aki yasin. Ya daripada nyanyi, selake meredeng, selake nyerodeng, sampean bah ngucap. Tak pernah kau tersenyum bila di mataku kau anggap aku patung selamanya bisu. Oh, tempat lagu ngelanjut ya kok. Bacakan sholawat daripada edang duti. Aja suruh mulai kada kajian. Nah, Nurul Mustafa lu mulai kada kena. Kan lama hari kaki apa sih deteng? Berkata apa jajan lewat ada aja. Ya transfer deki lah mulai kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi secara jasad Nabi Muhammad itu luar biasa. Secara akhlak tidak ada akhlak manapun manusia sebaik akhlak Nabi Muhammad. Makanya kana Nabi ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad secara jasad tidak ada satu makhluk pun setampan Nabi Muhammad. Enggak ada. Makanya wa ajmala minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsana minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tidak ada manusia yang melahirkan anak yang ketampanannya jangankan lebih sama dengan ketampanan Nabi Muhammad, itu gak mungkin hadirin. Tidak ada manusia yang ketampanannya sama dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Gantengan Nabi Muhammad. Keng Nabi Yusuf ini kan kerjati, ketampanannya mencolok. Nabi Muhammad tidak. Makanya Nabi Yusuf ketika dilihat oleh para cewek, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Nabi Yusuf ini karena kerjati. Nabi Muhammad ini ganteng. Keng tak toman kala Nabi Muhammad ini abolong benreng coba gantengan didik. Jadi saya coba nih kata todus abolong ben Nabi Muhammad. Abolong ben orang koningan Nabi Muhammad didik. Abolong ben orang potian Nabi Muhammad didik. Abolong ben orang gantengan Nabi Muhammad didik. Abolong ben orang guan entek gendurapa. Nyotok ke ada ya. Apolong ben si ganteng-gantengan Nabi Muhammad didi. Apolong ben si guantengan luar biasa. Gantengan Nabi Muhammad didi. Pokong persis Khalil Yasin ya.
Gula ni kamu nak bolong ben pandaan gula didi. Saya keluar dari kamar, ibu-ibu lihat, Arya iya asli nane kene. Kok. Ari se kene karo bungkan, Bu. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gula bolong ben sekene, kenean gula. Abolong ben seceleng, celengan gula dede. Bos celeng siangak, Bu. Celeng manis segala celeng apa ton ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, secara akhlak tidak ada akhlak sebaik akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan bi gula sedikit ke bola ni. Bi gula sedikit ke cerita, bi tan gula makin ke cerita apa lagi? Setuju? Mak kita setuju aku nak cerita gula. Sebagai bentuk bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Sering saya ceritakan, perhatikan. Di Madinah ada seorang Yahudi buta, salah buta tua, salah tua miskin. Yahudi ni ka lakona ngemis, ebeng labeng pasar, sambil neku canteng je mangkena. Seekocak ni kata dek lain kecuali abek cuba aki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi yang buta, Yahudi yang tua ini, yang miskin ini, dia ngemis di pintu pasar. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali menjelek-jelekkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Jangan kau percaya kepada Muhammad si pendatang dari Mekah. Dia itu hanya ingin memurtadkan kita dari agama sesepuh-sesepuh. Jangan kau ikuti Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, adakah pekerjaan Nabi Muhammad yang belum saya laksanakan?" Beda lakona Nabi Muhammad si tak tuman ikhlaku bingko. Di pasar Madinah ada Yahudi yang buta tua renta, dia mengemis. Tiap hari Nabi Muhammad selalu mengirim roti kepada orang itu dan disuapkan ke mulutnya Abi. Selama Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad pasti kalau pagi ke pasar Madinah membawa roti, disuapkan kepada Yahudi yang buta itu. Dan Yahudi itu tidak tahu kalau dia Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar membawa roti ke pasar. Ternyata si Yahudi ini tidak tahu kalau Nabi Muhammad sudah wafat. Dia tetap menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Sehingga cak atorok kau ring senyama Muhammad, cak parca jaga orang senyama Muhammad, Muhammad ni kendak, Muhammad ni kelecek, Muhammad ni keng mamor tata gulaban sampean dari agama na benga tua. Sehingga cak atorok Muhammad tempo na ngocak bi Sayyidina Abu Bakar pah ibri roti colong. Ambu cepa colong. Ekail. Yahudi itu lalu bertanya, siapa yang menyuapin saya roti? Siapa saya nulengi roti? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya orang yang biasa datang tiap hari memberi roti. Bohong, tenggeng. Benih kakek, nakal kakek je benih kakek orang sebiasa ngirim roti ruang. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, bagaimana anda tahu? Bukankah anda tidak melihat? Mi itu mau bi kakek je engkau benih orang sebiasa. Kan kakek buta. Lain, akhlak ke lain. Orang sebiasa ro benih pah korek sebab kecolok roti nak. Amit kelu. Tak langkong ni kak roti neki ambu si ada bu roti nada ergelu. Itu lengaki. Nomor 2 orang sebiasa ro tahu cek tangkiki kare telok. Roti na eko cegelu. Beni bagi bungkol dah iya. Ada mon bagi bungkol re roti tak eko lagi kicol pak kapir. Beni. Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis di hadapan Yahudi. Ya Rasulullah, betapa mulia akhlakmu. Sampian se ecakko, cak sampian se ecokoco, sampian se ibek cuba aki. Keng sampian akhlak aki lebih bagus dari gula sementara gula tak ibek cuba aki. Bagaimana akhlak sampian tidak berubah ya Rasul? Yahudi, tahukah sampian siapa orang yang selalu mengirim roti tiap hari? Siapa? Dia adalah Muhammad Rasulullah yang kau jelek-jelekkan tiap hari.
yang menggunakan akhlak yang halus, dengan tutur sapa yang halus. Itulah Muhammad Rasulullah. Yahudi ini menangis. Kalau memang itu Muhammad, maka saya percaya Muhammad ini utusan Allah. Kalau bukan utusan Allah, gak mungkin hatinya sebersih itu. Padahal dia bisa untuk membalas. Saya tidak melihat. Kenapa dia tidak membalas? Bahkan dia tetap tiap hari mengirim roti. Saksikanlah Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saksikanlah Abu Bakar. Mulai detik ini saya masuk Islam. Dan saya percaya Muhammad itu utusan Allah. Kalau bukan utusan, tidak mungkin punya hati seperti itu. Berde besuki orang singa dia. Tak kira beda apa nak boleh sampian sengi dengar kima ke ngocak tak bisa. Mun pah ilunan dun pah bedari ngocak, senga cak ngoncengan Khalil Yasin sedi Matura. Khalil Yasin jo tak andi ilmu. Khalil Yasin tak kengkulan karo genteng. Pernah kena sahrulkan deh. Ya hava haka hamiri zulfu mijo. Kita apa jajah? Koi mere tazvir hai, koi mere dil kya kaho, kya kohe wo mito nahi, saval si ek ladki. Kebetulan ayah saya itu namanya Marikan. Jadi kalau orang tanya, sampean putranya Kiai siapa? Putranya siapa? Cak bunyi Kiai tang bapak. Ayah saya itu TNI, tani asli. Keluarga saya itu rata-rata di RS, bukan dokteran, dorong sati. Saya bukan anak Kiai, bukan. Saya anaknya orang biasa. Siapa ayahnya? Marikan. Ini mah beda kiainya Marikan. Lecek lakar benih kiai, keng bihule ko bolo, keng Marikan ni kan yang India. 4 setretanan, Sahrul Khan, Salman Khan, Amir Khan, ya pah Marikan dia dak ngoda. Maka namun kuliah lagu India aja geton, dia pernah kan Amir Khan dulu. Saya bukan anaknya kiai. Jadi mun sampean ngunceng, salah si ngunceng, mi ngunceng kok kaki. Minta ngunceng, leban nianan kiai gula. Cek lekar benianan kiai. Mi yonceng, mungkin pulang tuman alung bolong ben kiai. Saya ini dulu orang tua saya itu firok pisah dengan ibu saya. Udah nikah yang tua laki melarat, yang tua bini melarat. Keng gula mulai dari pondok ngamal lagi solawat. Solawat nikah mangkat zaman ulama. Orang yang mengamalkan solawat semua hajatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gula yakin hakul yakin baru kena solawat. Satu aja pangat roh gula bi Allah paringi kabeh. Kalau situng gula selok teka hajat. Amin ya boleh. Ya dia kok sekitar lain. Lah gula padahal mari amit ka bini gula ibu ki. Maramit le, dah mau kok cak bini boleh. Terus. Ngapain lah ngebenpung kan? Naik kok. Bukan ini beki nyaman miro terus bu. Coba ada lagu dulu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau disuruh memilih, pilih yang diracun apa yang dimadu? Pilih yang dimadu apa diracun? Diracun. Bini gulai bataber, dik pilih diracun apa dimadu? Saya pilih dimadu mas, asal sampian siap diracun gua. Makai bini telok mun mate. Ih, nabi nasitung korodi. Salah kening libali. Malah udah ndak mayon. Lo apa? Bagi tak pirang kur janda lo pak. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Boh, sejam kan? Iya ngonceng boleh. Tapi foto-foto kesetiaan. Hah? Penyanyi? Ada yang tak ngonceng orkes begitu bu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan maulid ini kita bisa meniru, meskipun tidak keseluruhan gak mungkin, tapi setan pun tanah boleh sampean meniru baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemaaf, beliau bukan pemarah. Jangankan sesama Islam, sama Yahudi saja yang sudah tidak berdaya, kafir, menjelek-jelekkan, tapi si kafir itu sudah tidak berdaya, dia buta tua. Nabi Muhammad tidak memberi balasan dengan balasan yang jelek. Bahkan itu lang roti pun ada sampai Nabi Muhammad wafat. Mun isronin jenika tak bisa, maki kuliah haram tak bisa. Mun pah ilunan dun pah bodoh, saya ngak cek munjungan Khulil Yasin jukeng celeper, tandi ilmu, bukan beni anan kiai. Di kuliah iyan tarin ingin bagi beton cet lagi kecolong dia. Malihat tal-talan kiki negapi tak mentoma. Pon, sekali itu sih bisa berdepak, meskipun dengan bahasa yang mungkin pakai bahasa sesibak. Ya tak nama hari cakap bergelaknya nyeto. Oncang boleh gue deku kok. Ini buatan kakak rumah irama rumah. Mohon maaf yang tidak batas bila ada yang benar dari yang saya sampaikan, kebenaran hanya milik Allah.